Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil kemarin. Ketika murid-murid Yohanes telah pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Yesus bertanya kepada orang banyak, untuk apa kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Yohanes adalah seorang nabi dan lebih dari nabi. Inilah orang yang dikatakan dalam kitab suci, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagiku. Tidak ada seorang pun yang lahir yang lebih besar dari Yohanes, namun yang paling kecil lahir ke dalam kerajaan Allah lebih besar dari dia. Saudara-saudari, hari ini saya mengundang kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita menghadiri Ekaristi, apa yang ingin kita lihat atau kita alami? Apakah kita memperhatikan liturgi, bacaan kitab suci, homili, dan iringan musik? Apakah kita benar-benar memasuki liturgi atau menghayati liturgi? Atau apakah kita melamun dan memikirkan apa yang harus kita lakukan hari itu? Apa pengalaman kita tentang perayaan Ekaristi? Apakah kita hanya mengikuti rutinitas belaka? Atau apakah hati dan pikiran kita terfokus pada pengalaman sakral itu? Saudara-saudari, pengalaman kita akan perayaan Ekaristi ditentukan oleh perhatian dan partisipasi aktif kita, atau kurangnya perhatian dan partisipasi kita. Jika kita tidak secara sadar merayakan Ekaristi, kita hanya mengikuti rutinitas saja. Pengalaman Ekaristi akan sangat kaya jika kita fokus pada waktu sakral itu. Kemungkinan besar pikiran kita akan mengembara secara berkala, namun kita dapat terus membawa pikiran dan hati kita kembali ke perayaan Ekaristi. Itu selalu menjadi pilihan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.